Oke, jadi sebelum gue mulai videonya nih, gue nggak pakai mic apa-apa, gue langsung pakai mic HP. Gue pengen ngejelasin kepada kalian. Gue minta maaf kalau misalkan di opening dan video selanjutnya itu muka gue kayak agak kuning ya di webcam. Padahal guys, padahal itu pas gue cek tadi di OBS tuh kayak muka gue cerah banget anjay. Cuman kenapa jadi kuning? Ya udahlah, oke. Nanti next video bakal gue setting lagi. Bye bye, selamat menikmati videonya. Check it out. Yo, halo guys, selamat datang lagi di channel Pimen 16, bukan Firman 16. Dan ya, gue bakal ngebahas konten tentang kenapa channel Firman 16 atau channel utama gue menghilang. Mulai dari awal sampai hal yang sekarang gue lakuin bakal gue ceritain di video kali ini. Dan gue barusan nemu info yang menurut gue cukup baik tentang kembalinya channel gue. Baru banget hari ini pas tadi gue cek Twitter, karena gue ngecek Twitter tuh cuman buat ngecek info YouTube channel pertama gue doang. Ya, gue buka Twitter bukan yang macem-macem kan. Jadi ini adalah kamera gua yang udah gua setting biar kelihatan nyaman kalian nontonnya. Dan kalian mungkin bakal sadar kenapa gua selalu ngadep sini gitu ke layar laptop gua. Ini layar laptop gua ya, dan ini kamera gua. Kalau misalkan gua ngadep kamera gua kayak gini, kacamata gua mantul guys, kena lampu gitu loh. Nah, kalau kalian lihat mata gua ketutupan lampu kan. Ya itu salah satu faktor kenapa gua selalu kadang ngadep ke kamera laptop gua, karena nanti gue menyesuaikan kan, karena ini adalah layar yang bakal gue selalu fokuskan ketika gue ngebahas anime nanti gitu di channel gue yang ini. Nah, jadi gue bakal ngebahas tentang, bentar nih, gue mau deketin mic gue, semoga mic gue kedengeran ya. Jadi hal yang bakal gue bahas itu adalah yang pertama, kenapa channel gue bisa kehapus. Terus yang kedua, tentang perjuangan gue mengembalikan channel gue sampai sekarang. Dan ya bisa dibilang gue bakal ngasih saran juga buat kalian para YouTuber pemula yang emang pengen jadi YouTuber, agar kejadian ini tuh nggak kejadian juga gitu sama kalian. Dan di sini ya rambut gue pakai bando lah ya. Nah, jadi ya maaf kalau kalian lihat jidat gue lebar banget. Jenong gue kalau nggak ada poninya gitu, karena rambut gue kurang rapih gitu guys kalau emang udah malam gitu kan. Jadi oke, gue bakal langsung menuju ke layar laptop gue. Semoga video ini bisa berguna buat kalian, biar bisa kalian jadiin pembelajaran. Karena ya bisa dibilang ini bisa benar-benar menjatuhkan mental kalian. Karena lu bayangin, subscriber gue yang udah berjumlah 45.000 itu menghilang karena pelanggaran yang gue buat tanpa gue tahu pelanggaran apa itu. Kita bakal langsung aja menuju ke videonya. Let's go. Tadi kan gue bilang ada info baik yang gue terima kan, yang emang baru hari ini gue dapet. Bakal gue kasih tahu ke kalian juga gitu, tapi mungkin di akhir video nanti. Oke, let's go. Kita menuju ke layar laptop gue. Check it out. Jadi karena gue nggak menggunakan HP gue nggak bisa kayak yang biasa gitu loh, kayak gitu. Ya udahlah, kayak gini aja. Let's go. Ya oke guys, gue udah ada di layar laptop gue, dan gue bakal siap menjelaskan kepada kalian mulai dari awal kenapa channel gue bisa terbanet dan kesalahan yang gue lakukan juga gitu. Walaupun gue nggak terima ini kesalahan yang gue buat gitu loh, karena ya gue ngerasa video gue nggak ada pelanggaran sama sekali, cuman YouTube itu ngedeteknya ada pelanggaran gitu. Ya gue bakal langsung menuju ke email gue nih, email gue ketika bisa dibilang nih dia. Ya benar ini. Firman 16, kami telah menghapus channel Anda dari YouTube. Kami telah meninjau konten Anda dan menemukan beberapa pelanggaran serius atau berulang terhadap pedoman komunitas kami. So ini bisa kalian jadiin pelajaran juga. Gue bakal ngasih tahu ke kalian kalau misalkan YouTube ini ada batas 3 pelanggaran yang dilakukan. Kalau cuman sekedar copyright doang, itu bakal berujung dolar kuning doang. Kalau buat YouTube kalian yang udah dimonetisasi ya, yang udah dapat duit, cuman dolar kuning, dan itu nggak menyebabkan masuk ke dalam 3 pelanggaran ini. Apa sih yang menyebabkan masuk ke 3 pelanggaran ini? Yaitu adalah pelanggaran berat. Contohnya kalau misalkan video kalian dihapus karena mungkin mengandung kekerasan, ada darah-darahnya, terus ada mohon maaf ya, kayak seksual atau apapun itu. Nah, video gua itu yang dihapus adalah gua itu dari awal itu di bulan Januari YouTube gue kena hack akunnya, Gmailnya. Cuman YouTube gue nggak dihack, kayak cuman kena hack Gmail doang. Gue ngembaliinnya itu melewati Twitter YouTube juga. Nah jadi nanti gue bakal ngasih tau ke kalian perjuangan gue di Twitter YouTube gue, karena
ya bisa dibilang langkah terakhir itu adalah lewat Twitter. Kalau YouTube, segala hal yang bermasalah di YouTube langkah terakhirnya lewat Twitter kan. Jadi ini gue bakal langsung cerita aja. Pelanggaran yang gue buat pertama itu tentang, gue lupa, cuman itu adalah video lama gue yang emang awalnya diverifikasi sama YouTube nggak pelanggaran, cuman tiba-tiba lama-lama pelanggaran. Nah, faktor utamanya kemungkinan karena ada orang yang ngelaporin, atau ya mungkin pihak YouTube yang emang nyari kesalahan kita gitu. Gue ngerasa gitu sih, karena ya lu tahu aja gitu lah, masa ya YouTube ngasih gaji ke kita itu kan, gue kan udah dimonetisasi kan. Kayak YouTube ngasih gaji ke kita itu kayak mereka mana mungkin gak nyari kesalahan kita yang emang bisa ngebuat mereka gak ngegaji kita gitu. Ya gue gak tahu juga sih, cuman ya bisa dibilang bisa juga karena faktor orang yang nge-spam, terus orang yang laporin, banyak guys faktor-faktornya. Dan akhirnya pokoknya YouTube gue itu di hack itu sekitar Januari, balik-balik Februari, tanggal 18-an deh, 18 apa 16 gitu. Dan ini channel gue dihapus tanggal 13 Februari. YouTube gue tuh balik kapan ya? Sekitar 20 Januari itu gue mulai upload tuh. Gue kembali bla 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 gitu, gue membuat basa-basi kan. Ya udah gitu. Terus gue di posisi gue udah ngembaliin channel gue pas gue di hack, itu gue udah dapat 2 pelanggaran dari video lama gue yang di detect sama YouTube. Dan gue udah style berulang kali 2 video itu nggak ngandung pelanggaran, dan YouTube sampai ngapus 2 video gue itu. Dan kalau misalkan pelanggaran kalian mau kehapus, ada batas waktunya. Jadi kesalahan gue di sini, gue nggak nunggu batas waktu habis biar 2 pelanggaran itu habis, gue malah upload video baru gitu. Video baru yang menurut gue itu real kesalahan gue, karena gue nge-upload Pala Eren Buntung, gue ngebahas Attack on Titan waktu itu. Nggak gue sensor, bodoh banget banjir. Dan akhirnya jelek. Maksudnya kayak pas udah gue upload, pelanggaran itu didetek sekitar 3 hari apa 4 hari, gue lupa. Tiba-tiba gue dikirimin email ini, channel gue langsung dihapus luar gitu. Nah, kenapa gue bisa nilai channel gue nih? Awalnya gue mikir karena spam. Nah, kenapa gue bilang begitu? Karena di sini biasanya gue lihat contoh-contoh di channel lain, YouTube ini ngedeteknya itu ada dikasih alasannya kenapa dihapusnya itu di sekitar di bagian bawah ini kan, paragraf 1 nih, paragraf 1, paragraf 2, biasanya di paragraf ketiga ada lagi tentang kesalahan. Cuman kenapa gue nggak dikasih gitu? Yang gue bingung gitu aja guys ya. Kami telah menghapus channelnya secara permanen. Langkah yang gue lakuin nih, yang pertama, gue ngajuin banding. Gue ngajuin banding di sini. Emang linknya cuma bisa gue yang ngisi. Gue masih bisa. Bisa dibilang tidak dapat mengakses produk Google. Nama lengkap. Nah, tapi di sini responnya bakal sama aja guys. Ya gue udah nyebutin alasan yang berbeda-beda sesuai saran mereka. Tetap sama aja, gue nggak bisa ngajuin banding lewat sini gitu. Udah berkali-kali gue sampai nyoba, gue kasih batas waktu yang lama, nggak bisa gitu. Sebenarnya yang gue galauin itu bukan tentang channelnya sih, cuman kayak ya berasa juga cuy, biasanya gue dapet duit dari YouTube gitu. Gitu, nggak bercanda. Kayak biasanya yang gue sempet sedih tuh, gue kira kan dulu channel gue sempet algoritmanya menurun kan. Gue kira ya lu pada udah melupakan gue gitu. Ternyata orang masih pada nyariin gue gitu. DM IG, terus banyak, pokoknya banyak banget. Gue terima kasih kepada kalian, dan itu memotivasi gue untuk kembali ke YouTube gitu. Walaupun sekarang ya kesempatan buat gue naik lagi cukup lama prosesnya, cuman ya udahlah, nggak apa-apa. Gue suka proses kayak gini tuh, jadi tantangan buat gue sendiri. Gue terima kasih malah buat kalian guys ya, thank you banget sumpah. Jadi ada info baik kok, tapi nanti di akhir ya. Oke, setelah gue gagal nih, nah pelajaran buat kalian harusnya nih, tadi ketika gue udah kena 2 pelanggaran, gue nggak ngupload video dulu sampai nanti pelanggaran dari 2 video gue itu habis. Nah, kalian paham kan? Jadi kalau kalian mengalami hal yang sama, udah kena 2 pelanggaran atau 1 pelanggaran, kalian mending nunggu sampai habis agar kalian lebih aman gitu. Biar takutnya kalian blunder tanpa kalian sadar, kalian jadinya kayak kalian gak ngelakuin kesalahan yang kayak gua gitu. Jadi kalian bisa lebih berhati-hati. Jadi mending kalian diem dulu, gak usah upload. Biasanya kena larangan upload tuh 2 minggu gitu. Gue lupa deh pokoknya. Pokoknya kalian jangan upload dulu sampai masa pelanggaran kalian selesai gitu. Saran dari gua sih buat kalian gitu kan. Sekarang kita bakal lanjut langsung ke Twitter.
Nih, karena gue sempat searching katanya dari Twitter. Dulu gue juga dibantuin dari Twitter juga nih. No, tim YouTube kan gue dibantuin juga dari Twitter. Nih channel gue nih, no, 44.000. Terakhir gue lihat 45.000. Gue lupa deh. Apa 44 ya? Gue lupa. Ya, 330 video. Gila, gue menangis sumpah. Ini dulu gue juga dibantuin cuy sama YouTube, no, pihak YouTube kayak dia ngebantuin gue pas channel gue ini dihack, sumpah. Gue terima kasih banget sama pihak YouTube, gue bangga banget sumpah bisa berkontribusi selama 2 tahunan gue di YouTube di umur gue yang 15 tahun, gila sumpah. Bayangin umur 15 tahun bisa dapat gaji dari YouTube cuy. Oke apa coba gue? Cuman dulu gue sayangnya males gitu, males upload karena konten anime tuh gak gampang buat nyarinya guys. Gue harus butuh ide-ide gitu kan. Cuman ya udahlah, nggak apa-apa. Nih gue dibantuin kan sama pihak YouTube. Gue suka banget sama pihak YouTube sumpah. Gue suka. Ada pesan baru nih. Oh enggak, belum dibalas. Nih info baik yang gue kasih tau kalian ya. Jadi nanti lah ntar bakal kita bahas. Mulai dari mana ya? Dari sini. Enggak. Dari sini. Ini ketika apa namanya? Gue udah bisa mengembalikan channel YouTube gue. Udah fix nih, udah balik kan. Buat thumbnail nih lumayan. Oke, udah balik. Dan ini dia. Awal mula gue langsung mengajukan banding di Twitter pada 4 Maret. Tadi kan kalau kalian lihat di sini tuh gue dikirimin email 13 Februari kan. Nah, gue baru nyoba di sini 4 Maret. Hello YouTube team, here I want oh iya maaf, bahasa Inggris gue jelek guys. Jadi gue nggak mau baca gitu. Nanti gue dibully. Nah, kalian lihat, here I'm confused about my violation ya, because the email does not explain the type of violation that I committed. Jadi ya gue majukan, cuman ini gue pendek banget. Nih, kalau kalian lihat, well, check on this and let know what find out. It make a few days before her back. Jadi kayak ini membutuhkan waktu untuk ditinjau. Bodohnya gua enggak detail ngejelasin di sini. Menurut gue ini blunder yang gua lakuin, sumpah blunder gue banyak banget demi Allah. Karena ya pelajaran buat kalian kalau kalian mau ngajuin banding di Twitter tuh hati-hati. Kalau misalkan emang channel kalian ini udah keburu dihapus ya, gitu. Nah, akhirnya dia cek, gua nunggu ini dia 4 Maret kan. Dan Maret dikirimin. After careful review, policy team confirmed ya, bahasanya konfirmasi aja lah ya. That the channel ban correctly termin. Jadi kayak di sini intinya gue beneran melakukan pelanggaran gitu, kayak banding gue ditolak. Sakit hati gue sumpah, nggak sakit hati sih, cuman akhirnya gue karena gue bukan yang nggak terima sih, cuman gue galau banget, gila lu kayak channel gue gitu loh. Ya ini gue ngelakuin banding ini sebelum umur gue 17 tahun sih. Jadi gue di YouTube itu sekitar umur 14, 15, 16. Ya 3 tahun 2 tahunan lah gue di YouTube berkontribusi gitu loh. Maksudnya kayak memberi info kepada kalian. Sekarang umur gue udah 17 tahun. Kita bakal mencari jalan baru lagi gitu guys. Hidup itu kayak petualangan aja gitu, santai ya. Nah ini dia, akhirnya gue kayak gue tuh nggak, kayak gue ngasih alasan gue nih, gue bodohnya baru gue kasih alasan sekarang gitu, pas udah hasilnya keluar. Akhirnya ya we sorry, karena kayak udah nggak bisa, gue nggak di sini intinya nggak bisa ngelakuin apa-apa. Gue galau parah, gue kayak mau nangis anjir. Karena ya udah gue nggak bisa ngajuin banding lagi. Dia bilang di situ kayak gini. Terus ini gue kayak akhirnya bla 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 nggak dibales nih. YouTube ngartis banget, tai sumpah. Akhirnya pada tanggal 26 Mei gue mengajukan banding lagi. Dan di sini cara kalian banding itu jangan langsung ngechat YouTube. Kalian harus ngenotis dulu nih si YouTube ini. Nah, kayak misalkan kalian ngenotis ini nih. Nah, kalian ini dulu kalian sebutin alasannya, terus kalian ini tag tim YouTube. Nanti baru diajuin ke chatnya gitu. Biasanya gitu. Ya emang harus gitu, nggak bisa kalian langsung ngechat. Gimana kalian mau ngechat tim YouTube kalau emang YouTube nggak ngirim chat duluan ke kalian gitu loh? Karena emang banyak kan. Nah ini dia, sesudah gue ngirim, gue langsung ini kok ada popo, hashtag popo nih, popo viral nih pakai patung anjir. Kayak gitu. Jadi sebelum tadi gue ngirim pesan yang ini, pokoknya ini gue kirim dulu, langsung gue kirim chat ke Twitter.
mana tadi notifikasi. Nih gue kirim ini langsung ke itu 26 Mei. Sebenarnya jawaban YouTube ini cukup membuat gue galau cuy, jujur aja, sumpah. Karena ya gue udah berusaha kan, 26 Mei gue ajuin lagi banding. Gue kira masih bisa, dan YouTube jawab begini: kami telah meninjau saluran Anda. Nih gue akhirnya udah translate, ya Allah. Kami telah meninjau saluran Anda dan menemukan bahwa saluran tersebut melanggar pedoman komunitas kami. Karena ini, itu tidak akan diaktifkan kembali dan dibanding lebih lanjut tidak akan lagi dipertimbangkan. Udah dong, clear kan? Gua bukan down sih, lebih tepatnya gua, oh ya udah deh, mungkin jalan gue di channel pertama gue udah selesai. Tapi setelah hari ini gue cek Twitter, karena gue nggak mau ngecek Twitter lagi nih, gue galau anjir sama YouTube sumpah sebenarnya. Pas gue ngecek Twitter lagi, sehari setelah gue kirimin banding gue kira nggak bakal dibalas karena notif Twitter gue matiin biar baterai gue nggak boros gitu. Tiba-tiba YouTube tuh ngirimin ini di tanggal 27 Mei. Dan akhirnya karena baru gue baca sekarang, gue mengajukan lagi kayak gue pengen minta lagi link yang emang surveinya ini kan please take a moment and complete your online survey. We look forward to your feedback. Dari respon gue nggak tahu ini surveinya tentang apa. Dia baru ngirimin di 27 Mei. Ya gue berharap berhubungan sama ini. Menurut gue ini info baik karena gue pernah bilang kan dulu kepada kalian di video gue yang lama juga di channel ini, yang emang ngejelasin channel gue kapus itu nggak rame kok yang nonton. Cuman kayak gue udah ngejelasin ke kalian karena ya we never know, channel gue pasti bisa balik, tapi gue nggak tahu kapan. Tapi gue bakal berusaha buat ngebalikin itu semua, karena semua yang udah gue capek belum tentu bisa gue semua yang udah gue capai belum tentu bisa gue capai untuk kedua kalinya. Tapi kayak sesuatu yang hilang itu bisa gue dapat lebih besar, entah jalannya dari mana, mungkin dari channel ini atau di channel gue yang lain nanti ketika gue upload video yang lain kan. Jadi jalan itu banyak, tinggal pemikiran kalian aja harus mikir positif gitu. Dan jujur ini menurut gue ujian dari Tuhan. Karena kenapa? Ada notif lagi, takut gue. Wih, gue mendapat ini. Nanti aja deh. Oke, nanti bakal gue akses. Gue ulangin lagi. Menurut gue ini ujian dari Tuhan. Kenapa? Karena dulu gue boros, sumpah. Kayak gue dulu mikir, wah nyari duit kok enak gitu. Gue tiap bulan udah dapet. Gue tinggal jajan. Padahal itu harus gue tabung. Di usia gue yang segitu harus gue tabung. Cuman gak apa-apa. Menurut gue itu ujian ya dari Tuhan aja gitu. Karena ya bisa dibilang kalau nggak ada teguran kayak gitu, gue mana sadar gue bakal tetap boros gitu guys. Jadi kalian harus mikir positif terus gitu loh. Jangan negative thinking tentang semua hal yang kejadian kepada kalian gitu loh. Jangan berpikir buruk lah. Kalau kalian berpikir positif, jalan yang kalian lalui pasti positif gitu loh. Gitulah pokoknya. Gue dapet sih gitu. Jadi ya semoga ini bisa berdampak baik. Kalau emang gak berdampak baik, it's okay, gue bakal tetap upload di channel ini. Cuman gue nggak tahu intens atau enggak. Cuman gue usahain bakal konsisten, oke? Thank you guys. Sumpah buat kalian yang udah nonton sampai habis. Gue harap kalian suka channel gue yang ini. Cara pembahasan gue, cara ngomong gue. Sini ada kamera gue gitu loh. Hai. PKB sekarang biar rapi aja gitu. Tinggal gue pasang level paper. So mungkin video gue kali ini cukup sekian. Semoga bisa berguna buat kalian. Ya ini ada notifikasinya dari YouTube, jadi gue bakal buka nanti. Thank you, bye bye. See you di next video. Gue bakal bahas Black Clover season 2. Udah nemuin info resminya guys. Hey, thank you.